belajar adalah sikap hidup, sementara mengajar adalah pengabdian. Dikisahkan seorang saudagar mempekerjakan tukang kayu untuk menjalankan usahanya. Tugasnya tidak lain adalah menebang pohon setiap harinya untuk kemudian diolah oleh pekerja lainnya. Pada hari pertama, tukang kayu tersebut berhasil menebang 7 batang pohon. Di hari kedua, turun menjadi 6 batang. Di hari ketiga, turun lagi menjadi 5 batang. Dan begitu di hari-hari berikutnya. Hingga di hari ke-8, tidak satu batang pohon pun yang berhasil ditebangnya. Ia datang kepada tuannya dan melaporkan kejadian yang telah dialaminya tersebut setiap hari, termasuk ketidakberhasilannya ketika menebang di hari yang ke-8. Sang saudagar kemudian bertanya tentang kapak pemotong yang dipakainya untuk menebang kayu-kayu itu. Apakah pernah kamu asah atau tidak? Dan dengan segera ia menjawab, tidak punya waktu saya untuk mengasahnya, karena saya sibuk bekerja setiap hari. Lalu sang saudagar mengatakan, bagaimana kamu akan berhasil menambah tebanganmu setiap hari, sementara kapak yang kamu gunakan sahabat sekalian, kumpul, kita mungkin memang bukan tukang kayu seperti dalam cerita tersebut, tapi sebagai apapun kita sekarang dan bergerak dalam bidang apapun profesi yang tengah kita jalani, tetap saja menuntut untuk selalu mengasah kapak kita. Seringkali sesuatu yang telah dilakukan secara rutinitas membuat seseorang merasa tidak perlu lagi meningkatkan kemampuan dirinya. Dia beranggapan dengan kemampuan yang telah dimilikinya tetap bisa menyelesaikan tugas-tugas atau persoalan seperti yang lalu-lalu. Kalau persepsi ini terus berlanjut, maka biasanya seseorang itu mulai berpikir tentang kesia-siaan belajar dan menambah kemampuan. Padahal waktu terus berjalan, semuanya berubah dalam putaran waktu tersebut. Orang-orang yang meningkatkan kemampuannya lah yang sanggup mengikuti ritme perubahan yang terjadi. Sedangkan mereka yang enggan, malas-malasan, atau sama sekali tidak mengasah kapaknya akan digilas oleh roda waktu. Karena itu sahabat sekalian, buatlah daftar pelatihan yang berkaitan dengan profesi kita. Luangkanlah waktu untuk mengikutinya, investasikan uang untuk membeli buku-buku dan lahaplah ia tanpa sisa. Dengan cara demikianlah kita menari di alunan musik perubahan dengan koreografi yang diminta sang waktu. Orang kadangkala beranggapan kalau sudah menjadi pengajar seperti guru, dosen, maka ia berhenti belajar. Seolah belajar adalah kewajiban bagi murid, bukan untuk guru. Padahal guru dan murid sama-sama manusia yang memiliki kewajiban untuk selalu belajar. Sehingga praktik mengajar bukan final dari tahapan seseorang yang sedang belajar. Belajar adalah sikap hidup, sementara mengajar adalah pengabdian.